Sandi Morse yaitu sistem penyajian huruf, angka, dan tanda baca menggunakan rangkaian titik serta garis yang ditransmisikan melalui suara, cahaya, getaran, ataupun pulsa listrik. Contohnya yaitu huruf A ditulis seperti ini, huruf B ditulis seperti ini, dan seterusnya hingga kombinasi SOS yang ditulis seperti ini yang diakui internasional sebagai sinyal darurat. Dalam sejarah penting, Sandi Morse diabadikan sebagai tulang punggung telegraf global abad ke-19, menopang komunikasi rel kereta api, armada laut, hingga koordinasi logistik Perang Dunia ke-1. Keandalannya terbukti ketika Titanic tenggelam tahun 1912. Pesan SOS-nya dipantulkan ke stasiun pantai lewat gelombang radio, menyelamatkan ratusan nyawa. Sistem ini menegaskan paradigma efisiensi bit level komunikasi. Simapur yaitu metode penyandian alfabet menggunakan posisi dua bendera tangan yang diputar membentuk sudut-sudut spesifik sebagai representasi huruf. Contohnya yaitu huruf N dikirim dengan posisi bendera seperti ini, sedangkan huruf C dikirim dengan posisi bendera seperti ini. Dalam sejarah penting, Simapur dipakai Angkatan Laut Inggris dan Prancis abad ke-18 untuk memancarkan perintah taktis antar kapal sebelum radio ditemukan, bahkan membantu koordinasi blokade Napoleon. Ketika kabel telegraf putus pada Perang Crimea, menara-menara Simapur darat menjadi jalur cepat relay kabar kemenangan maupun kekalahan. Di era modern, teknik ini tetap diajarkan di pramuka sebagai pewarisan disiplin visual signaling. Caesar Cipher yaitu sandi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap huruf dalam alfabet sebanyak jumlah langkah tertentu. Contohnya yaitu kalau kuncinya +3, maka A jadi D, B jadi E, C jadi F, dan seterusnya. Dalam sejarah penting, Julius Caesar menerapkan sandi ini pada papirus Komando Legium Romawi selama kampanye Gallia 50 sebelum Masehi, memastikan rencana serangan flank tidak terbaca oleh mata-mata suku Helvetii. Sandi ini menandai lahirnya konsep kunci rahasia dalam kriptologi militer dan terus dikenang sebagai fondasi ilmu substitusi monoalfabetik. Wigner Cipher yaitu variasi dari Caesar yang pakai kata kunci untuk menentukan berapa langkah setiap huruf digeser. Dan setiap huruf dalam pesan digeser berdasarkan huruf dalam kata kunci yang berulang. Contohnya yaitu kalau kata kuncinya lemon dan pesan awalnya hello, maka huruf H yaitu huruf ke-8 digeser sesuai huruf L yaitu huruf ke-12. Berarti 12 ditambah 8 yaitu 20, maka sama dengan huruf ke-21 yaitu U. Huruf E digeser sesuai huruf E seperti ini, dan seterusnya. Dalam sejarah penting, penjabat diplomatik Prancis abad ke-16 sampai abad ke-19 mengandalkan Wigner untuk nota rahasia Versailles. Sandi ini dijuluki Le Chiffre Indecipherable karena bertahan ratusan tahun sebelum dicabik analis Kasiski. Penerapannya memicu evolusi Cipher polialfabetik lintas Eropa, menegaskan relevansi entropi kunci panjang terhadap ketahanan statistik. Playfair Cipher yaitu metode enskripsi yang mengelompokkan huruf jadi pasangan dua huruf, lalu menggantinya berdasarkan posisi mereka dalam kotak 5x5 yang diisi alfabet. Contohnya yaitu, kalau pasangan huruf A dan E ada dalam baris yang sama, maka keduanya diganti dengan huruf di kanan masing-masing. Kalau dalam kolom yang sama, diganti dengan huruf di bawahnya. Dan kalau membentuk persegi, tukar posisi diagonal. Dalam sejarah penting, sandi ini digunakan Kementerian Luar Negeri Britania pada Perang Boer dan Perang Dunia I karena dapat dideskripsi cepat tanpa mesin. Telegram Playfair di Front Somme membantu sinkronisasi artileri dan infanteri, membuktikan keunggulan di graph substitution bagi sandi lapangan manual. ROT13 yaitu sandi klasik yang menggeser setiap huruf alfabet sebanyak 13 langkah. Karena jumlah alfabet 26, maka ROT13 dua kali akan mengembalikan teks ke bentuk semula. Contohnya yaitu huruf A jadi N, B jadi O, C jadi P, dan seterusnya. Jadi kalau pesan awalnya hello, hasil ROT13-nya yaitu URYYB. Dalam sejarah penting, varian ROT13 dipakai surat kabar Inggris era Victoria untuk menyembunyikan jawaban teka-teki agar pembaca tak sengaja membaca spoiler. Pada dekade 1960-an,
Operator teleprinter NATO memakai ROT-13 sebagai lapisan obfuscation ringan ketika mesin kripto utama rusak. Bukannya aman, tetapi cukup membuat musuh menunda analisis saat cuplikan pesan bocor. Pigpen Chipper. Pigpen Chipper yaitu sistem sandi yang mengganti setiap huruf alfabet dengan simbol yang diambil dari grid berbentuk pagar dan X. Contohnya yaitu huruf A sampai I ditempatkan dalam bentuk pagar dan huruf J sampai R di dalam bentuk X. Huruf-huruf ini kemudian diganti dengan bentuk garis atau simbol berdasarkan lokasi mereka. Dalam sejarah penting, sandi Pigpen digunakan oleh Freemason abad ke-18 untuk mengarsip ritual dan surat internal agar bisa melewati sensor musuh tanpa curiga. Invisible Ink. Invisible Ink yaitu teknik penyamaran pesan dengan menggunakan zat kimia tak tampak yang baru terlihat setelah dipanaskan, disinari UV, atau direaksikan penetral khusus. Contohnya yaitu air lemon dipakai menulis meet at dawn, lalu teks muncul kecoklatan ketika kertas didekatkan dengan nyala lilin. Dalam sejarah penting, Dinas Intelijen Britania SOE dan OSS Amerika memanfaatkan tinta tak terlihat berbasis klorida kobalt pada Perang Dunia Kedua untuk menyeludupkan rencana sabotase ke Prancis terokupasi. Sandi kimia ini melampaui alfabet, memasukkan ranah kimia fisika ke dimensi kriptografi praktis lapangan. Sandi tab. Sandi tab yaitu sandi ketukan yang memetakan huruf alfabet ke koordinat baris kolom 5x5. Pengirim mengetuk dinding atau pipa sesuai pasangan angka. Contohnya yaitu huruf C baris 1 kolom 3 dikirim dengan 1 ketukan, jeda lalu 3 ketukan. Huruf N baris ketiga kolom ketiga dikirim 3 ketukan, jeda 3 ketukan. Dalam sejarah penting, pilot AS seperti Kolonel Robinson Risner di kamp Hoalo Hanoi Hilton memakai sandi ketukan untuk berbagai informasi, menjaga moral, dan merencanakan perlawanan di balik jeruji. Sandi ini menjadi simbol solidaritas, memperlihatkan bagaimana pola ritmik sederhana mampu menembus isolasi maksimal. Sandi Knock yaitu varian sandi ketukan berbasis ritme tertentu yang disepakati, seringkali lebih bebas daripada grid tab. Sandi ini digunakan untuk mengidentifikasi kawan atau menyisipkan pesan singkat. Contohnya, 2 ketukan cepat, 1 ketukan lambat. 2 ketukan cepat bisa disepakati berarti aman oleh kelompok rahasia. Dalam sejarah penting, sel gerilya Polandia melawan pendudukan Nazi memakai sandi Knock di rumah aman bawah tanah untuk memberi tanda tanpa suara berbicara. Teknik serupa dipakai gerakan bawah tanah di Eropa Timur era tirai besi, menegaskan daya guna sinyal akustik minimalis dalam operasi rahasia. Sandi Braille. Sandi Braille yaitu sistem tulisan rahasia yang dibaca bukan dengan mata, tapi dengan rabaan jari. Bentuknya terdiri dari titik-titik tumpul kecil yang disusun dalam 2 kolom. Kombinasi titik-titik itu mewakili huruf, angka, atau simbol tertentu. Sistem ini dirancang agar orang bisa membacanya dengan menyentuh permukaan kertas. Contohnya yaitu huruf A ditulis dengan 1 titik di kiri atas. Huruf B ditulis dengan 2 titik di sisi kiri. Huruf C pakai 2 titik di atas dan seterusnya. Setiap huruf punya kombinasi titik sendiri yang bisa diraba. Dalam sejarah penting, Braille tidak cuma dipakai untuk membaca biasa, tapi juga jadi alat sembunyi-sembunyi dalam peperangan. Saat Perang Dunia Kedua, beberapa pasukan perlawanan di Eropa menggunakan buku Braille untuk menyeludupkan pesan rahasia, karena kebanyakan penjaga atau tentara musuh tidak bisa membaca tulisan Braille. Pesan-pesan penting bisa lewat tanpa dicurigai. Sandi Atbas. Sandi Atbas yaitu cara menyembunyikan pesan dengan membalik urutan huruf-huruf dalam alfabet. Caranya yaitu huruf pertama ditukar dengan huruf terakhir, huruf kedua dengan huruf kedua dari belakang, dan seterusnya. Contohnya yaitu A jadi Z, B jadi Y, C jadi X, dan seterusnya. Jadi, kalau kita ingin menyandikan kata hello, maka hasilnya adalah SVOOL. Dalam sejarahnya, Sandi Atbas bukan hanya muncul dalam teks keagamaan, tapi juga digunakan dalam pesan rahasia antar kelompok kepercayaan, terutama saat mereka hidup dalam tekanan atau penganiayaan. Karena bentuknya sangat sederhana dan tidak butuh alat bantu, sandi ini cocok digunakan di zaman kuno ketika akses terhadap alat tulis pun terbatas.